Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang ijma. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizky dan presentasi ini disusun oleh rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rama Fitriyadi dan Muhammad Ridho Ansori. Apa itu ijma? Ijma secara bahasa atau lughah memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Dan pada masa awal penerapan ijma, kegiatan ijma hanya dilakukan oleh para khalifah dan petinggi negara, sehingga hasil musyawarah mereka kemudian dianggap sebagai perwakilan atas pendapat dari masyarakat atau umat muslim. Ijma menurut ahli usul fikih dan para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Sedangkan menurut Imam Al-Zubki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Rukun-rukun ijma. Menurut Az-Zuhaili dalam usul fikih Islam, ijma baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu mujtahid berjumlah lebih dari satu orang, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, atau Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak dapat disebut ijma. Dan kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Dan terakhir, sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil hujjah tentang ijma. Terdapat berbagai dalil yang menjadi dasar ijma. Salah satunya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Macam-macam ijma. Berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh para ulama usul fikih, baik klasik maupun kontemporer, disepakati bahwa ijma menjadi dua jenis, yaitu ijma al-sarih dan ijma al-sukuti. Ijma al-sarih atau ijma sarih merupakan ijma di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuan atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lain. Istilah lain untuk menyebut ijma ini cukup beragam. Ada yang menyebutnya ijma bayani, ijma qauli, ijma hakiki, dan lain sebagainya. Namun, meskipun sebutannya berbeda dari segi definisi, tetaplah sama, sehingga bisa menyebutnya dengan ijma hakiki maupun sebutan lain yang mengarah pada ijma al-sarih. Jenis kedua adalah ijma al-sukuti, yakni ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lain.
Selain pembagian ijma di atas, masih ada jenis ijma lain seperti ijma salabi, ijma ulama Madinah, ijma ulama Kufah, ijma khulafaur rasyidin, dan ijma ahlul bait. Contoh-contoh ijma: diadakannya adzan dan iqamah 2 kali sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Dan yang keempat, menjadikan as-sunnah sebagai hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.